Indonesia tidak sedang baik-baik saja sekarang. Masalahnya banyak regulasi-regulasi, banyak peraturan-peraturan yang memang memberatkan rakyat kecil. Banyak sekali. Sebenarnya bukan dari sekarang, ini dari dulu, dari zaman dulu. Tetapi sekarang kok terus menerus gitu loh, tambah parah. Yang saya baca barusan dari internet bahwa Menteri Hukum dan HAM, siapa namanya saya nggak tahu, dia itu akan membebaskan para napi yang terjerat koruptor, yang masuk penjara karena korupsi, ya korupsi uang ratusan miliar, ratusan juta atau triliunan. Mereka akan dibebaskan dengan syarat dan ketentuan, ya, atau mungkin ya syarat ketentuannya ya mungkin umurnya yang 40 ke sana atau 50 ke sana. Yang saya heran kenapa mereka para koruptor yang dibebaskan, justru yang notabene hanya mencuri ayam, yang mukul orang sampai bonyok, atau yang melakukan pencurian kambing, sapi, kenapa mereka tidak dibebaskan gitu loh. Kenapa harus koruptor? Koruptor jelas-jelas mereka memakan uang rakyat dan itu jumlahnya sangat banyak. Kenapa coba harus koruptor? Katanya sih untuk supaya keamanan, kesehatan, supaya yang di lapas itu, yang narapidana tersebut itu aman dari virus corona. Katanya sih begitu. Dan perlu tahu bahwa para koruptor itu tinggalnya di dalam sel, bukan dalam sel malahan, tinggal di suatu kamar, dan kamarnya itu ya kamar satu orang satu. Di dalamnya kadang ada kamar tidur, ada kasur, lagi ini kasur, terus ada TV, kadang ada buku bisa dibaca, pokoknya fasilitasnya lengkap. Bahkan tempat BAB, tempat berak pun pakainya WC duduk. Dulu pernah sih saya lihat dari cuplikan Mata Najwa itu, malah ada para koruptor, para napi di lapas itu, mereka bisa nyimpan uang di dalamnya, uang yang mungkin ratusan juta, nggak tahu ya uangnya berapa. Yang jelas ya para napi itu di Indonesia itu dispesialkan bisa di penjara, nggak kayak orang mencuri ayam yang di penjaranya itu satu sel itu bisa 30 orang, yang satu sel besar bisa 50 orang, tidurnya pun kadang ganti-gantian, tempatnya sesek, panas, orang tidur juga harus saling belakang membelakang, nggak bisa kepala semua gitu. Pokoknya udah kayak apa ya, kayak kayak gesek kali ya, yang dijemur di pantai tapi secara berdempetan gitu. Saya nggak paham apa yang ada di pemerintah. Presidennya baik, orang-orang di sekelilingnya ya mungkin baik juga sih, tapi nggak tahu ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini gitu loh. Sekarang kita lagi panik masalah corona, justru malah pemerintah melakukan hal yang memang membuat masyarakat itu geram, masyarakat itu pengen apa ya, justru gemes gitu loh, karena regulasi-regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kita sebagai rakyat kecil bisa apa? Kita hanya bisa menyaksikan, berkomentar seperti ini. Kita tidak bisa mengubah apapun, kecuali nanti kita demo besar-besaran tentang apa yang dilakukan pemerintah itu salah atau gimana gitu. Ini semacam kayak apa ya, aji mumpung itu apa ya, semacam kayak mencari kesempatan ketika ada wabah virus ini. Jadi dengan adanya virus ini nih, mungkin mereka para koruptor nggak tahu nih, berbondong-bondong berusaha gimana caranya supaya mereka lolos. Mungkin alasannya karena keamanan, supaya tidak corona segala macam. Ini kan gila. Mereka itu sudah diperlakukan khusus di semua lapas di Indonesia. Untuk para koruptor itu khusus, malah pada mewah-mewah tempatnya. Tapi kenapa justru mereka yang dibebaskan? Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Sebenarnya pengen ngomong kasar saya, tapi takut, anjing, takut.
pengen ngomong kasar tapi takut. Kalau nggak pengen ngomong kasar tapi greget, gemes gitu loh pengen ngomong kasar. Gimana ya, susah dijelasin gitu loh. Takut di penjara juga sih saya, anjing. Ya gitulah, negeri ini gimana sih, negeri ini yang mungkin emang mungkin ya, banyak orang-orang selundupan di negeri ini. Mereka tidak punya integritas yang tinggi, mungkin hanya tikus-tikus berdasi. Mereka sok-sokan pro rakyat, aslinya mereka tidak peduli dengan rakyat. Mereka hanya terus-menerus memperkaya diri sendiri. Sok-sokan pengen menguasai negeri ini, sok-sokan pengen sok care sama rakyatnya, pengen sok peduli sama rakyatnya. Tapi justru banyak orang-orang di sana, orang-orang para penguasa yang sebenarnya mencekik rakyatnya gitu loh. Contoh nih, kemarin saya baca lagi ada kasus mengenai Indonesia membeli alat rapid test dari Cina. Sebenarnya tidak hanya Indonesia yang membeli, tapi juga ada Ceko, ada Spanyol. Yang saya baca itu ada Ceko dan Spanyol. Indonesia itu membeli alat rapid test buat tes corona, membeli ke negara Cina. Tetapi setelah diuji di Spanyol, di Ceko, alat rapid test tersebut tidak layak. Artinya itu error, akurasinya itu kurang untuk mengecek seseorang itu kena corona atau tidak. Nah, mereka dari Spanyol dan Ceko itu mengembalikan alat-alat tersebut yang sudah dibeli dari Cina, dikembalikan lagi ke Cina untuk diperbaiki. Saya pengen alat yang lebih baik dari ini gitu. Kalau mereka Cina nggak nyanggupi, ya udah saya nggak bisa beli gitu, nggak usah beli. Jadi uangnya ya balik lagi mungkin ya. Tapi yang aneh di Indonesia tidak melakukan hal tersebut. Justru Indonesia membelinya dari Cina, terus membagikannya ke daerah-daerah yang ada di Indonesia, dan itu dipakai sampai sekarang. Padahal itu menurut Eropa, negara Eropa, menurut Spanyol dan Ceko tersebut, bahwa alat itu tidak efektif untuk mendeteksi corona gitu loh. Gimana ini? Kita itu membeli alat tersebut, pemerintah ini membeli alat tersebut menggunakan uang, mungkin ya ratusan juta, miliaran, saya juga nggak tahu. Itu uangnya itu kan berasal dari rakyat. Tapi kenapa seperti itu gitu loh? Kenapa Indonesia tidak melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh Spanyol dan Ceko? Aduh, nggak paham sama pemikiran, sama apa yang dilakukan oleh negara ini. Kayaknya banyak banget blunder-blunder yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, seperti itulah. Pakai logika dong. Tidak semuanya hal baik, tidak semuanya hal buruk itu ya jadi satu baik semua. Tidak. Saya sebenarnya juga pro terhadap pemerintah dari dulu ya. Saya dari dulu awal-awal itu pro, saya suka dengan pemerintahan yang sekarang. Tapi setelah kesini kok banyak kesalahan yang memang tidak wajar dan itu memberatkan rakyatnya. Kalau memang pemerintah salah, ya ini adalah cara kritik saya terhadap pemerintah. Mungkin kalian ya berbeda ya, mungkin ada yang diem, ada yang memang kalian mengutarakan lewat sosial media atau apalah itu. Jadi waktu itu saya tuh suka terhadap pemerintah, tetapi jika pemerintah melakukan kesalahan ya saya kritik apa adanya, apa yang memang terjadi dengan yang saya tahu, dengan berita yang saya dapatkan ya saya utarakan. Khusus yang menonton video ini hanya buat mereka yang punya logika, punya otak. Dan tidak semua apa yang kamu suka itu harus dibela. Kalau salah ya bilang salah, kita harus objektif gitu toh. Misalkan kita membeli barang nih, membeli laptop, misalkan membeli laptop. Laptop ini bagus, desain segala macam bagus. Tetapi kalau digunakan untuk membuka aplikasi yang berat, itu kadang lemot. Ya kita utarakan. Itu adalah cara saya memandang terhadap suatu objek. Saya bukan benci sama suatu personal yang
ada. Saya tidak benci terhadap suatu orang atau personal dari orang yang memimpin negeri ini atau yang berkuasa atas negeri ini atau mereka para pemimpin yang ada di negeri ini. Saya tidak membenci, saya hanya membenci apa yang dilakukan. Jadi saya benci perilakunya yang memang memberatkan rakyat, yang memang membuat sengsara rakyat. Saya membuat video ini ya karena saya geram terhadap apa yang terjadi di negeri ini. Ini adalah opini saya. Kalian mau setuju mau enggak itu hak kalian. Setiap orang bebas beropini, setiap orang bebas berekspresi, dan setiap orang bebas berpendapat, mengeluarkan apa yang ada di pikirannya selagi itu tidak melanggar hukum. Kalau kalian setuju ya tidak masalah, kalian tidak setuju pun ya tidak masalah. Saya hanya mengutarakan apa yang ada di dalam isi kepala saya. Mungkin kalau kalian pro dengan pemerintah atau pro dengan suatu golongan tertentu ya gak apa-apa, bagus. Oke, itu saja. Semoga kalian bisa menangkap opini saya. Semoga kalian bisa menangkap apa yang saya omongkan. Bye.